Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi dari tes tertulis PPK dan PPS ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk teman-teman yang sudah lolos tes administrasi dan sebentar lagi akan mengikuti tes tertulis PPK dan PPS. Nah, sebelumnya ya, sebagai disclaimer, ini materi tentang pembahasan kebijakan rancangan PKPU ya terkait pembentukan dan tata kerja badan ad hoc penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang terdiri dari PPK, PPS dan KPPS ya. Ini merupakan file dari KPU dan juga akan kami kombinasi berdasarkan pengalaman kami ketika mengikuti tes PPK di periode sebelumnya ya. Jadi untuk teman-teman ruang lingkup yang akan menjadi tes tertulis nanti ya, kurang lebih itu sebenarnya cukup banyak materinya, hanya saja kita akan bahas tips sederhananya ataupun apa yang perlu teman-teman perhatikan selain dari tentu saja mempelajari materi ya. Tentu karena materinya sangat banyak, maka semakin banyak teman-teman membaca, maka akan semakin memungkinkan khazanah pengetahuan teman-teman bertambah dan juga akan memungkinkan teman-teman akan mampu menjawab semua soal tes tertulis pada seleksi penerimaan atau seleksi ad hoc PPK dan PPS ya. Dan juga video ini khususnya ditujukan untuk para pemula ya, untuk teman-teman yang baru ingin menjadi badan ad hoc pemilu ya, baik itu PPK maupun PPS ya. Nah, sebelumnya tentu saja bahasan kita sebelum mempelajari lebih detail tentang apa-apa saja materi dari tes tertulis nanti, kita harus tahu dulu ya bahasan-bahasan singkatnya atau bahasan sederhananya. Yang pertama tentu saja dari singkatannya PPK ya. Jadi kalau PPK itu panitia pemilihan kecamatan ya, panitia pemilihan kecamatan. Sedangkan kalau PPS panitia pemungutan suara. Kalau KPPS apa teman-teman? Yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kemudian Pantarlih panitia pendaftaran pemilih. Kemudian istilah-istilah lain ya. Jadi itu dia bahasan yang pertama, yaitu tentang istilah. Ya, jadi teman-teman harus semakin familiar dengan istilah-istilah kepemiluan. Bukan hanya terkait badan ad hoc-nya, bukan hanya tentang PPK, kemudian apa itu PPS, apa itu KPPS, apa itu Pantarlih dan seterusnya ya. Karena nanti walaupun teman-teman mengikuti tes PPK ataupun PPS, tetapi tes tertulis nanti itu cakupannya sangat luas ya. Cakupannya sangat luas, khususnya untuk penggunaan istilah-istilah kepemiluan. Dan itu biasanya menjadi pengecoh karena seingat kami selain pilihan ganda, tes tertulis dari seleksi ad hoc juga itu ada soal benar dan salah, dan itu menjadi pengecoh ya, kadang menjadi pengecoh. Contohnya misalnya soalnya seperti ini, PPK merupakan singkatan dari panitia pemilihan kecamatan. Nanti opsinya ada dua, benar atau salah. Tentu jawabannya benar. Tetapi kalau teman-teman tidak memahami istilah itu ya biasanya sering tertukar istilah-istilah, apalagi yang berhubungan dengan singkatan-singkatan ya. Misalnya KPPS, apakah benar KPPS merupakan singkatan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara? Benar atau salah ya. Kalau teman-teman tidak memahami istilah itu, tentu tidak bisa menjawab istilah itu dengan atau jawaban itu dengan benar. Jadi saran saya, perbanyak mengetahui istilah-istilah yang umum walaupun cakupannya yang luas. Misalnya istilah coklit, apa itu coklit? Pencocokan dan penelitian ya. Kemudian apalagi ya, istilah-istilah yang relevan lah dengan kepemiluan. Misalnya daftar pemilih tetap disingkat DPT, daftar pemilih sementara disebut atau disingkat DPS dan seterusnya. Pemungutan suara bisa disingkat sebagai tungsura misalnya, atau apapun itu ya. Karena bentuknya nanti akan banyak sekali pengecoh, dan pengecohnya sangat kuat karena pilihannya itu kurang lebih hampir sama
sehingga teman-teman harus fokus. Ya. Itu tips yang pertama. Jadi harus memahami istilah-istilah dari kepemiluan ya. Adapun untuk bahasan-bahasannya ya, ini karena filenya juga dari KPU, maka nanti akan coba disediakan di deskripsi video, nanti teman-teman bisa download, kemudian bisa baca sendiri untuk materi-materinya ya. Tetapi ini materinya masih terlalu umum sehingga teman-teman, saran saya silahkan mencari materi yang lebih spesifik ya, lebih spesifik. Karena yang dibahas di sini itu hanya ketentuan umumnya, kemudian tata kerja yang terdiri dari tata kerja PPK, PPS dan KPPS, kemudian membahas tentang persyaratan PPK, PPS dan KPPS, kemudian membahas tentang pembentukan PPK, PPS dan KPPS, ada juga pemberhentiannya ya. Kemudian pantarlih, kemudian sekretariat ya, apa itu sekretariat, PPK, PPS, kemudian petugas ketertiban ya, sistem informasi anggota KPU, kemudian jadwal dan pedoman teknis, serta pembiayaan dan fasilitas ya. Ya, kita lihat dulu secara singkat PPK, PPS dan KPPS ya. Nah, di sini susunan dan kedudukan PPK, PPS dan KPPS ya. Tentu teman-teman sudah familiar, ataupun mungkin teman-teman yang baru mencoba bergabung dengan Badan Ad Hoc Kepemiluan, maka ini juga menjadi bahasan yang sangat penting. Ya. Di sini kita lihat perbedaannya. Kalau PPK itu berkedudukan di tingkat kecamatan atau nama lain ya. Intinya itu, PPK itu di kecamatan, sedangkan PPS itu di kelurahan atau desa. Kemudian perbedaannya, kalau PPK itu berjumlah 5 orang, sedangkan PPS berjumlah 3 orang. Ya. Kemudian kalau KPPS berjumlah 7 orang ya. Kemudian yang paling penting juga adalah komposisi keterwakilan perempuannya. Jadi wajib ada perempuan di keanggotaan PPK, PPS dan juga KPPS. Ini aturannya sama ya, keterwakilannya yaitu kurang lebih paling sedikit 30%. Ya. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Kemudian di tingkatan PPK dan PPS ada namanya rapat pleno ya, rapat pleno. Rapat pleno adalah rapat yang dilakukan secara rutin oleh PPK dan PPS untuk mendapatkan kesepakatan ya. Kemudian aturannya adalah dinyatakan sah rapat pleno itu jika paling sedikit 2/3 anggota PPK atau anggota PPS hadir ya. Jadi kalau 2/3 berarti 2/3 dari 5 orang untuk PPK dan 2/3 dari 3 orang untuk PPS. Kemudian keputusannya dinyatakan sah jika yang menghadiri lebih dari 50% ya, 50% dari anggota PPK dan 50% dari anggota PPS ya. Kemudian jika tidak tercapai persetujuan maka diambil berdasarkan suara terbanyak. Dan kemudian yang paling penting dalam pelaksanaan pelaksanaan rapat notulensi itu, rapat pleno itu harus selalu ada notulensinya ya, notulensi baik itu di tingkat PPK dan di tingkat kecamatan. Itu susunan dan kedudukan PPK dan PPS serta KPPS secara singkat ya. Kemudian hubungan kerja PPK, PPS dan KPPS teman-teman nanti bisa melihat di deskripsi ini ya. Nanti teman-teman bisa baca. Intinya hubungan kerja dari masing-masing badan ad hoc itu sifatnya hierarki dan berjenjang ya. Yang paling kecil yaitu KPPS yang berjumlah 7 orang ini ya. KPPS itu bertanggung jawab kepada PPS ya. Ini dia bertanggung jawab kepada KPU melalui PPS, sedangkan PPS bertanggung jawab kepada KPU melalui PPK, dan PPK akan bertanggung jawab langsung kepada KPU. Sehingga kurang lebih ya hubungan kerjanya KPPS ke PPS, kemudian PPS ke PPK, dan juga PPS ke kabupaten, KPU kabupaten atau kota ya. Itu kira-kira hubungan kerja.
dari masing-masing badan ad hoc. Nanti teman-teman harus lihat kembali ya untuk deskripsinya. Kemudian persyaratan PPK, PPS dan KPPS ya. Nah, ini persyaratannya saya kira teman-teman sudah cukup tahu karena teman-teman mengalami sendiri ya dan sudah mengikuti seleksi itu. Di antaranya tentu saja warga negara Indonesia, kemudian berusia paling rendah 17 tahun, setia kepada Pancasila, memiliki integritas dan seterusnya ya. Tapi bahasan yang menarik, persyaratan PPK, PPS dan KPPS yaitu ada syarat khusus, yaitu usianya berada di rentang 17 sampai 55 tahun ya. Mengapa tidak boleh lebih dari 55 tahun? Yaitu dengan alasan-alasan tertentu, misalnya alasan kesehatan ataupun yang lebih spesifik, misalnya alasan penggunaan teknologi dan informasi ya. Nah, itu bisa dilihat pada persyaratan pertimbangannya. Nah, ini dia ya, persyaratan pertimbangan untuk PPK, PPS dan KPPS. Oke. Nah, bahasan yang menarik juga di sini adalah penyandang disabilitas itu bisa menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan serta mampu dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS. Jika ditanya tentang tugasnya, maka tentu saja tugas PPK itu menjalankan semua tugas dari KPU di tingkat kecamatan, PPS di tingkat kelurahan, sedangkan KPPS di tingkat TPS ya, atau tempat pemungutan suara. Kemudian tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS ini saya kira teman-teman sudah tahu ya. Ada tahapan seleksinya. Kemudian pemberhentian PPK, PPS dan KPPS. Nah, anggota dari badan ad hoc pemilu itu bisa saja diberhentikan. Misalnya dengan alasan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, dan juga diberhentikan dengan tidak hormat ya. Ini untuk pembentukan PPK dan PPS dalam tahapan pemilu yang beririsan, dan ini sangat memungkinkan pada periode nanti pada saat teman-teman terpilih menjadi PPK dan PPS itu akan ada tahapan-tahapan yang saling beririsan ya. Kemudian pantarlih ya, pantarlih atau panitia pendaftaran pemilih itu kita sudah bahas. Kalau PPK bertanggung jawab kepada KPU, PPS bertanggung jawab kepada PPK, dan KPPS bertanggung jawab kepada PPS. Adapun untuk pantarlih nanti itu merupakan bagian dari tanggung jawab dari PPS ya, atau mendapatkan penunjukan langsung dari PPS ketika dilakukan seleksi terbuka untuk pendaftaran dilakukan seleksi terbuka untuk pendaftaran pantarlih namun tidak ada yang mendaftar, maka PPS dapat melakukan penunjukan langsung dengan catatan tentu memenuhi syarat dari persyaratan yang sudah ditetapkan. Adapun syaratnya ya kurang lebih sama dengan persyaratan untuk badan ad hoc PPK dan PPS. Warga negara Indonesia, berusia paling rendah 17 tahun ya, tidak pernah menjadi tim kampanye, tidak pernah menjadi tim pemenangan peserta pemilu, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU. Kemudian syarat pertimbangannya yaitu, ini teman-teman bisa lihat ya, syarat pertimbangannya yaitu bisa menggunakan informasi dan teknologi dengan baik ya, karena pada pemilu kali ini tentu akan banyak sekali menggunakan teknologi. Misalnya pada saat melakukan pencocokan dan penelitian ataupun istilah lain, ataupun dan juga pada saat proses pemungutan suara atau rekapitulasi suara ya. Kemudian tentu saja pada saat seleksi pantarlih itu difokuskan kepada orang-orang yang memiliki kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Nah, sama dengan PPK dan PPS ada juga pemberhentian dan penggantian pantarlihnya ya. Ini teman-teman nanti silahkan baca, nanti akan kami sediakan di kolom deskripsi pada video ini untuk teman-teman bisa download ya. Ini untuk kesekretariatan dan petugas ketertiban TPS ya. Kalau sekretariat PPK dan sekretariat PPS itu secara sederhana adalah sekretariat adalah orang-orang yang ditunjuk ataupun orang-orang yang bekerja di lingkungan pemerintah kabupaten atau kota itu
Misalnya untuk sekretariat PPK, maka orang-orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan kecamatan atau di kantor camat. Begitupun dengan sekretariat PPS, orang-orang yang bekerja di di kelurahan ataupun di desa itu, atau yang terdiri dari perangkat desa yang bekerja di kelurahan ataupun kantor desa. Ya, nanti teman-teman silahkan melihat lagi untuk persyaratan kesekretariatan dan petugas ketertiban TPS ya. Oke. Ini sama, ada pemberhentian dan penggantian sekretariat ya. Nah, ini juga pembentukan petugas ketertiban TPS. Jadi nanti dipilih oleh PPS ya, melalui PPK mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban sejumlah 2 orang untuk setiap TPS. Oke. Ini dukungan fasilitasnya ya. Pengambil alihan tugas PPK itu apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan PPK tidak dapat menjalankan tugasnya, maka tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan dilaksanakan oleh KPU ya, karena ini sifatnya berjenjang. Begitupun dengan PPS, apabila ada hal-hal yang mengakibatkan PPS tidak bisa menjalankan tugasnya, maka dilaksanakan oleh PPK. KPPS pun seperti itu, apabila ada tugas yang tidak bisa dilaksanakan oleh KPPS, maka akan dilaksanakan oleh PPS. Oke, baik. Oke, baik teman-teman, itu saja ya. Jadi secara sederhana kurang lebih tipsnya ya, tipsnya untuk teman-teman kita rangkum. Yang pertama tentu saja adalah perbanyak pemahaman tentang istilah kepemiluan ya. Teman-teman harus membaca tentang istilah-istilah pemilu ya. Istilah-istilah pemilu, DPT itu apa, DPTB itu apa, DPS itu apa, kemudian coklit itu apa ya. Kemudian yang kedua, selain memahami istilah pemilu ya, tentu saja teman-teman harus fokus ya. Kenapa harus fokus? Karena kurang lebih soalnya cukup banyak ya, dengan waktu yang tidak terlalu lama ya, atau teman-teman harus selalu berpacu dengan waktu ya, berpacu dengan waktu untuk menjawab soal-soal itu. Kalau seingat kami dulu ada soal pilihan ganda, ada juga soal benar salah. Tetapi yang paling banyak seingat kami yaitu tentang istilah-istilah kepemiluan ya. Jadi teman-teman selain harus tahu istilah pemilu, teman-teman juga harus banyak membaca juga tentang perundang-undangan kepemiluan ataupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilu ya. Oke, baik itu pemilihan umum ataupun pemilihan gubernur, bupati, wali kota ataupun seterusnya ya. Oke, baik teman-teman, itu saja. Saya doakan semoga teman-teman semua yang menonton video ini diberikan kelancaran hingga bisa bergabung menjadi ad hoc, baik itu PPK maupun PPS. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.